Di video kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan sekaligus, di mana pertanyaan ini mengenai jumlah larva lele yang ada di kolam. Sahabat ini merasa kebingungan dari mana mereka tahu jumlahnya bisa 50.000, 70.000 seperti itu. Nah, pertanyaan yang pertama, bisa tahu jumlah larva lele di kolam ada 50.000, 70.000, bahkan 100.000 ekor, itu bagaimana menghitungnya? Pertanyaan kedua, untuk menghitung jumlah anakan lele sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu begitu, bagaimana caranya? Tolong informasinya. Sejujurnya, saya membaca komentar seperti ini sambil senyum geli. Mereka pikir larva lele segede pentol korek api itu bisa dihitung satu persatu. Atau mereka pikir ada mesin untuk menghitung larva lele layaknya mesin penghitung uang. Sobatku, kami menyebutkan jumlah tersebut hanya estimasi atau perkiraan saja. Itu bukan jumlah pasti. Lagian jarang pembudidaya lele yang sanggup menghitung larva lele segede-gede rambut gitu. Saya sendiri juga nggak mau. Bukan berarti kita nggak sanggup, tapi kita sadar ikan lele sekecil itu masih rentan stres dan rentan mati. Ada beberapa pembudidaya yang suka menghitung jumlah larva lele sejak masih kecil. Itu pun dia hitung dan terus dijual. Singkatnya, dia seorang spesialis pencetak larva lele berkualitas dan sudah ada pelanggannya. Jadi setelah dia hitung langsung dijual ke pelanggannya seperti itu. Lalu dari mana sih lahirnya angka estimasi 50.000, 70.000, bahkan 100.000 ekor larva lele ada di kolam? Estimasi itu kami dapatkan dari pengalaman yang sudah kita dapatkan di periode-periode sebelumnya, dan kami menilainya dari berbagai segi. Di antaranya, yang pertama dari bobot indukan lele. Indukan lele kita yang ngurus, dari sejak dia kosong sampai hamil gendong telur. Sebelum dipijahkan, indukan lele pasti kita timbang dulu untuk mengetahui bobotnya. Setelah itu kita pijahkan. Nah, bisa juga kita ketahui estimasi tersebut dari jumlah kakaban atau substrat yang kita gunakan untuk menampung telur lele hasil pemijahan. Yang kedua, dari tingkat penetasan telur lele. Bobot induk lele sudah kita ketahui, lalu dipijahkan, dan telur lele yang menempel di kakaban juga sudah kita lihat. Estimasi paling kuat yang kita dapatkan biasanya dari tingkat penetasan telur lele. Apakah penetasannya sampai 80%, ataukah sampai 90%, atau bisa jadi melebihi, yaitu 99%, hampir 100% telur lele yang lahir itu menetas. Dari sinilah lahirnya estimasi angka tersebut. Yang ketiga, dari tingkat kematian larva lele. Selanjutnya, estimasi tersebut kita dapatkan dari tingkat kematian larva lele dari sejak menetas sampai kita posting videonya dengan judul 50.000, 70.000, atau 100.000 ekor larva lele. Persentase kematian larva lele bisa dilihat dari tingkat kepadatannya. Yang terakhir, dari jumlah kolam dan tingkat kepadatan larva lele di setiap kolamnya. Selanjutnya, estimasi tersebut didapatkan dari jumlah kolam dan tingkat kepadatan larva lele di setiap kolam yang kita gunakan. Mohon diingat, orang yang sudah berpengalaman di pembenihan ikan lele, estimasinya jarang meleset sebab mereka berkaca pada pengalaman yang sudah dirasakan sebelumnya. Lalu bagaimana dengan hitungan asli yang sebenarnya? Itu bisa kita buktikan nanti kalau larva lele sudah jadi bibit lele dewasa dan aman untuk kita hitung. Minimal ukuran bibit lele yang paling kecilnya ukuran 2-3 cm baru bisa kita hitung. Yang paling penting, kita urus larva lelenya, kita rawat kualitas air kolamnya agar tidak banyak kematian. Ikuti SOP budidaya yang sudah kita jalankan dan berhasil. Jangan pedulikan teriakan orang lain. Walaupun kita sadar bahwa larva lele tidak akan tumbuh sama rata semuanya, tidak apa-apa. Misalnya, setelah ukuran bibit lele paling kecil ukuran 2-3 cm, ke atasnya ukuran 34, 45, 56 cm, baru kita hitung jumlahnya per ukuran. Lalu kita totalkan semuanya. Nah, dari hasil inilah estimasi tadi kita dapatkan. Dan dari pengalaman kita bertahun-tahun mengembang biakan ikan lele. Tapi terkadang ada juga beberapa pembudidaya lele yang suka menghitung jumlah larva lele hasil pemijahnya. Biasanya mereka yang suka menghitung larva lele sekalian menjualnya. Jadi dia spesialis penjual larva lele berkualitas.
Lalu bagaimana cara menghitung bibit lele yang jumlahnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu ekor? Apakah secara manual dihitung per ekor atau ada alatnya? Kalau dihitung satu-satu ya jelas lama. Cara yang sering dilakukan oleh para pebisnis ikan lele adalah metode sampling timbang. Caranya, kita wajib meratakan perukuran bibit lele melalui penyortiran. Sebab kalau 2 atau 3 ukuran bibit lele dicampurkan, hitungannya akan beda. Setelah bibit lele disortir, diratakan perukuran, kita timbang dan hitung secara manual. Misalnya, kita timbang bibit lele ukuran 46 cm sebanyak 2 kg. Yang 1 kg kita yang nimbang dan kita yang hitung, dan yang 1 kg lagi ditimbang dan dihitung oleh si pembeli. Kenapa demikian? Karena walaupun bibit lele tersebut rata satu ukuran, tapi bobotnya, bentuknya, panjang pendeknya, kurus gemuknya, setiap bibit lele itu berbeda-beda. Dari hasil hitungan kita dan hitungan si pembeli, kalau hasilnya sama berarti sepakat di hitungan tersebut. Tapi kalau hitungan kita dengan hitungan si pembeli itu berbeda, kita bisa ambil angka tengah-tengahnya. Misalnya hitungan kita 350 ekor, sementara hitungan pembeli 360. Nah, kita ambil angka tengah-tengahnya yaitu 355 ekor per 1 kg. Terkecuali kalau selisihnya terlalu banyak, bisa kita timbang ulang bersama, siapa tahu ada kekeliruan. Nah, setelah kita ketahui jumlah estimasi per ukuran bibit tersebut berapa jumlah per 1 kilogramnya, lalu kita timbang sesuai dengan keperluan si pembeli atau pemesanan si pembeli. Misalnya si pembeli beli bibit lele ukuran 46 tersebut itu sebanyak sekian puluh ribu ekor. Nah, itu jatuhnya berapa kilo? Nanti kita timbang saja. Kan estimasi per kilonya sudah kita ketahui, tinggal kita timbang saja keseluruhannya, baru kita kalikan ke estimasi tadi yang 1 kilogram. Barulah diketahui jumlah bibit lele tersebut berapa. Seperti itu cara kami menghitung jumlah bibit lele, baik puluhan ribu, apalagi kalau sampai ratusan ribu ekor. Semoga kalian paham dan terima kasih.